Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Framework Indonesia. Dan di video kali ini kita akan masuk pada playlist baru di channel Framework Indonesia, yaitu playlist tutorial Framework Coordinator 4. Nah, kita akan melihat terlebih dahulu hal-hal apa saja yang akan kita pelajari di video pertama ini. Yang pertama adalah pengenalan Coordinator 4. Kemudian nanti juga kita akan melihat prerequisite ataupun prasyarat sebelum kita belajar Coordinator 4. Lalu kita akan juga melihat tools apa saja yang kita butuhkan untuk belajar ataupun menggunakan Coordinator 4. Dan yang keempat adalah server requirement untuk Coordinator 4. Nah, oke, kita langsung masuk saja pada bagian yang pertama, yaitu pengenalan Coordinator 4. Nah, kalau kita mengunjungi websitenya di coordinator.com, di situ kita bisa melihat bahwa Coordinator ini merupakan sebuah application development framework. Nah, jadi intinya Coordinator ini adalah sebuah kerangka kerja ataupun framework PHP. Nah, kalau teman-teman perhatikan di kalimat yang saya highlight dengan warna kuning, di situ tertera bahwa Coordinator ini goalnya atau tujuannya adalah untuk mempermudah kita dan juga mempercepat kita di dalam mendevelop sebuah project. Nah, jadi ini adalah tujuan daripada dibuatnya sebuah framework, yaitu untuk mempermudah dan juga mempercepat di dalam membangun sebuah project. Nah, kita akan melihat bahwa Coordinator ini pertama sekali dibangun oleh Alice Lab ya. Kemudian pada tahun 2014 dikembangkan oleh British Columbia Institute of Technology. Nah, kemudian kita akan masuk mengapa kita memilih Coordinator. Ada beberapa keunggulan daripada Coordinator sendiri. Yang pertama adalah ukurannya yang sangat kecil. Jadi kalau teman-teman mendownload file Coordinator-nya dari website resminya coordinator.com, itu ukurannya itu hanya sekitar 3 MB ya, hanya sekitar 3 MB. Kemudian dokumentasi yang disediakan oleh Coordinator juga cukup jelas dan lengkap ya. Coordinator menyediakan dokumentasi secara online dan juga offline ya, dan dokumentasi yang ada di dalam Coordinator sendiri itu sangat mudah untuk dipahami. Lalu kita masuk pada bagian selanjutnya, yaitu Coordinator ini hanya membutuhkan sangat sedikit sekali konfigurasi. Bahkan kalau teman-teman baru saja mendownload Coordinator lalu menjalankannya di web browser, itu teman-teman bisa menjalankannya langsung tanpa harus ada konfigurasi. Walaupun nanti kedepannya masih juga tetap membutuhkan konfigurasi, tetapi konfigurasi yang dilakukan itu tidak terlalu banyak. Lalu selanjutnya kita lihat yang keempat, keunggulan daripada Coordinator sendiri, yaitu mudah untuk dipelajari khususnya bagi pemula. Kemudian support MVC ya. Oke. Kemudian kita akan masuk pada prerequisite ataupun prasyarat bagi teman-teman yang ingin belajar Coordinator 4. Yang pertama, pastikan teman-teman sudah memiliki pengetahuan dasar tentang PHP ya, atau PHP dasar, karena Coordinator ini dibangun dengan bahasa pemrograman PHP. Jadi mau tidak mau ya teman-teman harus mempelajari terlebih dahulu dasar-dasar PHP atau PHP ini. Kemudian yang kedua, pastikan juga teman-teman sudah memiliki pengetahuan dasar tentang MySQL, karena nanti kita akan berhubungan dengan database. Aplikasi yang kita buat itu akan kita koneksikan dengan database, maka teman-teman juga harus punya dasar MySQL. Selanjutnya, teman-teman juga pastikan sudah memahami konsep MVC ya, yaitu model view dan controller, karena Coordinator ini dibangun dengan desain pattern MVC. Nah, kemudian yang keempat, pastikan juga teman-teman memiliki pengetahuan dasar tentang HTML, dan lebih bagus lagi kalau misalnya punya pengetahuan tentang CSS ataupun framework CSS seperti Bootstrap. Oke, kemudian kita akan masuk pada tools apa saja yang akan kita gunakan. Yang pertama, tentu saja kita membutuhkan text editor untuk menulis source code kita. Nah, di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Nah, mengapa saya memilih VS Code atau Visual Studio Code? Karena di Coordinator 4 ini nantinya kita akan banyak menggunakan terminal. Nah, kebetulan di dalam VS Code itu sudah ada terminal, sehingga nantinya kita tidak perlu lagi untuk membuka dua aplikasi, cukup satu aplikasi saja, yaitu VS Code. Di dalamnya sudah ada text editor dan juga terminal ya. Selanjutnya kita membutuhkan web browser ya untuk menampilkan ataupun melihat hasil project kita.
Nah, yang ketiga itu kita membutuhkan bundle server, saya menggunakan XAMPP. Nah, sebenarnya ketika kita menjalankan CodeIgniter 4 itu kita tidak membutuhkan bundle server seperti XAMPP, karena di dalam CodeIgniter 4 itu sudah ada yang namanya local development server, yaitu server bawaan dari CodeIgniter 4-nya sendiri. Tetapi nantinya ketika kita mengkoneksikan data aplikasi kita ke database ataupun ketika kita menggunakan database, maka kita membutuhkan bundle server ini. Kita menggunakan XAMPP, jadi pastikan juga teman-teman nanti menginstal bundle server XAMPP. Lalu yang keempat atau yang terakhir adalah kita membutuhkan dependencies manager, ya. Saya menggunakan Composer. Jadi Composer ini nanti kita akan gunakan untuk menginstal CodeIgniter kita. Oke, selanjutnya adalah server requirement. Nah, yang pertama adalah pastikan PHP yang terinstall di sistem teman-teman itu minimal versi 7.2. Nanti kita akan cek sama-sama di video berikutnya. Kemudian pastikan juga extension berikut ini sudah terinstall. Nanti juga kita akan cek sama-sama ya di video berikutnya. Dan untuk MySQL-nya minimal versi 5.1. Nah, untuk tools dan juga server requirement ini nanti kita akan bahas lebih lanjut itu di video berikutnya. Jadi nanti kita akan sama-sama untuk mendownload dan juga menginstal setiap tools yang kita butuhkan, dan juga untuk server requirement-nya kita akan sama-sama cek satu persatu apakah sudah memenuhi standar CodeIgniter 4 atau belum. Oke. Lalu di video berikutnya ya kita akan membahas tentang persiapan local environment ya. Kemudian juga kita akan melakukan instalasi CodeIgniter 4, baik itu secara manual maupun menggunakan Composer. Dan yang ketiga kita akan melakukan sedikit saja konfigurasi dasar pada CodeIgniter 4 yang sudah kita install. Oke teman-teman, jadi cukup sekian untuk video kali ini. Kita akan lanjutkan di video berikutnya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dukung terus channel Framework Indonesia. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya.